Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tulab wa talibat. Kaifa halukum jami'an? Khair alhamdulillah. Tayyib fi hadhihi fursah asamina. Nahnu sanabhasu an maudu kesalahan dalam penalaran. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang kesalahan dalam penalaran. Jadi dalam logika itu mengenal adanya kesalahan dalam penalaran. Kesalahan ini mencakup beberapa unsur. Lebih lanjutnya kita masuk pada pembahasan. Adapun istilah kesalahan penalaran atau dalam logika disebut dengan logical fallacy merupakan kerancuan berpikir yang diakibatkan ketidakdisiplinan pelaku penalaran dalam menyusun data dan konsep secara sengaja maupun tidak. Nah, jadi di sini ya, ini terjadi kerancuan berpikir dari si penalar atau dari orang yang mengungkapkan dalam menyusun sebuah data atau konsep secara sengaja maupun tidak. Jadi nanti kesalahannya bisa berupa kesalahan ini ya, bentuknya, bisa kesalahan bahasanya dan lainnya. Nah, kemudian mengapa kok kesalahan penalaran ini penting untuk kita kaji? Nah, karena dengan mengetahui kesalahan penalaran, kita itu dapat berargumen dengan baik, kritis dan tajam, menghindari berbagai kesalahan-kesalahan, dan dapat berpikir secara logis dan kritis. Nah, jadi kesalahan penalaran ini penting ya untuk kita bahas pada materi logika kita hari ini. Kemudian dalam kesalahan penalaran ini memuat 3. Yang pertama yakni kesalahan formal atau form atau bentuknya. Yang kedua kesalahan relevansi. Oh, ternyata si penalar ini nggak relevan dengan apa yang dikatakan. Atau kontradiktif ya. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan bahasa. Jadi bahasa yang digunakan itu rancu, tidak sesuai, seperti itu. Nah, yang pertama yakni kesalahan formal atau form atau bentuk. Merupakan kesalahan berpikir yang diakibatkan oleh pengelanggaran kaidah-kaidah yang berlaku dalam logika. Nah, ini nanti kaitannya dengan term proposisi dalam suatu argumentasi. Nah, biasanya dalam argumentasi itu kan ada premis mayor, premis minor, konklusi yang tersusun atas term. Termnya berupa term subjek dan predikat. Nah, dalam kesalahan formal ini memuat beberapa poin ya. Ini ada banyak sebenarnya, tapi saya ambil 2 contoh saja. Sekiranya ini penting. Yang pertama yakni kesalahan karena proses tidak benar. Rumusnya apa? Semua A adalah B. Semua hotdog adalah makanan cepat saji. Tidak ada C adalah A. Tidak ada hamburger yang hotdog. Oleh karena itu, tidak ada C adalah B. Karena itu, tidak ada hamburger adalah makanan cepat saji. Nah, dari sini terjadi kesalahan bentuk, yakni pada term atau pada premis mayornya, yakni makanan cepat saji. Term utamanya tidak berdistribusi atau kesalahan mayor. Jadi di sini ya kesalahannya. Jadi ini kaitannya nanti dengan konklusi. Jadi ini terjadi kesalahan bentuk seperti itu dalam premis mayor. Yang kemudian untuk yang kedua yakni kesalahan karena 2 premis negatif. Jadi idealnya dalam logika premis mayor misalnya negatif, minornya positif, seperti itu ya yang kemarin sudah kita bahas. Nah, di sini terjadi adanya 2 premis yang negatif. Contohnya,
Semua binatang herbivora tidak makan daging. Kucing bukan binatang herbivora, jadi kucing makan daging. Nah ini ya bentuk ya. Nah ini bentuknya ini salah karena terjadi dua premis yang negatif. Kemudian kesalahan relevansi merupakan kesalahan yang terjadi akibat argumentasi yang diberikan tidak tertuju pada persoalan yang sesungguhnya. Jadi persoalannya misalnya A, ternyata argumentasinya ini B. Ini kan tidak benar meskipun sama-sama argumentasi. Jadi dalam kesalahan argumentasi ini ya, relevansi maksud saya. Nah, ini mencakup beberapa poin juga. Tapi di sini saya ambil dua contoh. Yang pertama ini penalaran kontradiktif atau premis yang menjadi konklusi mengandung kontradiksi. Mengandung pertentangan ya. Misalnya apa? Suatu hari saat ujian, seorang mahasiswa meminta contekan pada temannya. Ia mengatakan, namanya juga usaha. Ke temennya gitu ya, namanya juga usaha. Usahanya apa? Nyontek. Di sini jelas bahwa pernyataan mahasiswa tersebut tidak konsisten. Ya, mengapa dia nyontek? Dia mengatakan itu usahanya. Padahal sejatinya orang nyontek itu kan karena dia tidak mandiri dan tentunya mengganggu temannya. Jadi di sini terjadi kontradiksi antara apa yang dikatakan si penalar dengan kenyataannya, dengan realitanya. Kemudian selanjutnya yakni penalaran tanpa memahami persoalan. Kesalahan karena mendasarkan kesimpulan pada ketidaktahuan. Nah, contohnya, ketika saya bertanya ya, ada yang ingin bertanya. Nah, teman-teman mahasiswa ini diam saja. Nah, karena lama diamnya, akhirnya saya bilang, baiklah, karena tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap Anda semua paham. Nah, ini sebenarnya statement ini ya, argumen ini ya, ini kan sebenarnya telah terjadi kesalahan yang mendasar kesimpulan pada ketidaktahuan. Sebenarnya dosen ini kan nggak tahu ya. Jadi disimpulkan saja ketika teman-teman atau mahasiswa ini diam, jadi kita simpulkan kalau teman-teman ini sudah paham. Padahal belum tentu. Yang diam ini belum tentu paham, kan gitu. Nah ini penalaran tanpa memahami persoalan. Kemudian yang terakhir, yakni ada kesalahan bahasa. Kesalahan yang disebabkan karena salah memahami makna kata dan salah memiliki kata yang tepat. Salah memahami makna kata dan salah memilih kata. Sehingga yang terjadi apa? Rancu. Terjadi kerancuan. Nah, kerancuan bahasa inilah yang kita sebut dengan kesalahan bahasa. Baik, contohnya. Ini ada beberapa kesalahan ya. Saya juga mengambil dua contoh saja, yakni kesalahan penggunaan kata yang bersifat emosional, prasangka, dan tidak objektif. Contohnya apa? Pendapatnya payah, jadi sukar dipahami masyarakat awam. Nah, kata payah teman-teman, kata payah ini kan termasuk tidak objektif, karena ini hanya menduga-duga. Maka ini menjadi salah satu kesalahan dari kesalahan bahasa, kerancuan bahasa. Kemudian yang kedua yakni penggunaan term metaforis atau yang tidak sebenarnya. Metafora ini ya. Contohnya apa? Seorang ayah adalah nahkoda keluarga. Nah, kata nahkoda ini maksudnya gimana? Ini kan mengandung metafora. Nah, jadi inilah yang disebut dengan penggunaan term metaforis yang tidak sesuai atau terjadi kesalahan bahasa. Baik ya, terkait kesalahan penalaran, ini saya kira lebih simpel daripada materi-materi sebelumnya. Harapannya teman-teman paham dengan apa yang disebut dengan kesalahan berbahasa, kesalahan penalaran. Yaitu ada kesalahan formnya, bentuknya, kesalahan relevansinya, dan kesalahan bahasanya. Ketiga ini sering sekali kita lakukan dalam komunikasi sehari-hari. Qad intaha minni, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.